semua pejabat yang hadir. 2019 saya posting di Facebook saya rapat dengan BPD PKS, ada sekian triliun seperti yang Pak Bupati sebut, dana untuk replanting. Bapak Ibu, BPD PKS itu badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit. Itu dibentuk amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 14 tentang perkebunan. Nah, dari mana sumber dananya? Itu diambil dari setiap butir sawit yang kita jual itu, dipungut di situ. Dananya untuk apa? Yang kata-kata untuk biodiesel itu sebenarnya hanya koma yang kesekian gitu. Dikatakan itu untuk kesejahteraan petani, untuk replanting, untuk pendidikan anak petani. Tapi realitanya dana itu jor-joran diberikan ke PT Wilmar, perusahaan-perusahaan yang mengelola biofuel, biodiesel. Nah, makanya dibentuk pansus zaman saya di periode kemarin di Komisi 11 DPR. Akhirnya ya kalau nggak digedor-gedor seperti itu, semua larut dalam program-program yang tidak ada hubungannya dengan kita, yang uangnya berasal dari petani. Nah, 2019 saya sudah terpilih waktu itu, sudah periode ketiga. Itu pejabat BPD PKS, saya ingat betul nama orang rimbonya Mas Rahman. Ada nggak di sini? Terus Mas Tri Satnowo. Nah, kita bawa ke sini Pak Kades, Pak Kadis. Jadi waktu itu saya tidak menjelekkan siapapun. Jadi waktu Pak Bupati pidato, saya jujur Bapak Ibu, bupati-bupati begini yang kita butuhkan. Tidak bupati yang gagah-gagahan di belakang meja. Waktu itu kendalanya adalah Pemda Tebo tidak mengeluarkan surat. Dia harus sekian setiap 4 meter, 4 hektar ada suratnya. Dan itu hanya bupati yang bisa mengeluarkan. Akhirnya terbentur. Tadi saya telepon teman di Sungai Muara Jernih, yang di Sungai Jernih, Kecamatan Tabir, situ pokoknya ramai waktu itu, seperti mau demo lah teman-teman di rumah Mas Rahman itu acaranya. Lalu kita pergi ke Sukadamai juga membawa orang BPD PKS. Intinya Bapak Ibu, program-program nasional itu kalau memang tidak ada yang gedor itu susah. Itu bagusnya di pidato Jokowi itu tanggal 16 Agustus saja di depan DPR MPR itu. Nah, saya lihat juga Pak Kadis, beliau sangat menguasai. Dari sarjana pertaniannya Pak SP saya lihat. Oh, sarjana perkebunan. Saya beri contoh satu ya, betapa pentingnya Pak Kadis ini. Pupuk bersubsidi sekarang kan dicabut yang untuk perkebun. Kami besok ini rapat dengan Menteri Keuangan yang membawahi BPD PKS. BPD PKS sekarang menjadi BLU, pencari duit untuk negara. Nah, karena bergeser itu fungsinya Bapak Ibu. Jadi pupuk bersubsidi itu tidak ada lagi untuk petani sawit. Karena pikiran mereka di Jakarta yang jadi petani sawit itu yang 10 hektar ke atas. Orang kayo-kayo. Nah, padahal kita punya 2 hektar, hidup mati keluarga di situ kan Bapak Ibu. Kalau menikah anak sulung, dia nggak kerja atau nganggur, dibagi separuh untuk anak sulung tadi. Makin kurang lah luasan kebun kita kan. Lalu ada akal Pak Kadis, saya terserah lah mau dikutip apa enggak oleh teman-teman media. Saya bertemu dengan pimpinan pabrik pupuk Sriwijaya di Padang. Dia menyentil Kadis dan Bupati Darmasraya. Dia bilang kok tidak ada yang menjemput pupuk bersubsidi ke sini. Tumpang sari sawit. Dan kita minta yang pertama ini khusus untuk kelompok tani ini deh. Yang dari Merangin stop dulu. Dari Moro Jambi juga banyak itu. Ya Pak Bupati yang punya sakit ini. Jadi satu tadi ya pupuk. Yang kedua soal bibit. Jadi Pak Bupati juga itu luar biasa Pak Bupati. Tapi memang harus dikawal Pak. Kalau Kadisnya pemain, separuh bibit unggul, separuh bibit cabut-cabut. Karena saya menemukan Bupati Kadis-Kadis yang kayak gitu. Apa sanaknya minta, bibitnya sebelah sini gitu. Pas petani-petani biasa kayak kita nih, yang sebelah sini. Apa bedanya Pak Kadis? Mau tukang siramnya. Kalau ini bibit elok Bu Elpiana katanya. Itu bibit cabut-cabut. Jadi sungguh-sungguh kita kelola ini.
Bibit yang bagus itu kalau boleh saya rekom itu Tani Nusantara 1 yang di Batam itu Pak Bupati. Saya punya kebun sawit ini semenjak 2009 Bapak Ibu. Kebun sawit saya batangnya segini. Semua pabrik di Darmasraya itu pasti nelpon saya supaya buah saya dijual ke pabriknya. Jadi sampai 200 rupiah per kilo itu bedanya dengan kebun-kebun kawan-kawan yang lain. Saya punya sedikit lah. Lagi dibilang pula saya pengusaha sawit. Nah. Terus Pak Bupati, ini aspirasi sebagai warga juga. RAM itu bagus ya, karena meningkatkan ekonomi teman-teman lain juga. Ke pabrik nggak gampang juga meminta DO-nya, kecuali nanti Pak Bupati yang ngurus, yang rekom gitu. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Mana mau DO itu bersembarangan kita nembus ke sana. Kalau ada orang kaya,